Kalau kami memang fokus kepada anak muda, karena dari situ terlihat visi misinya anak-anak muda tuh seperti hilirisasi digital, hilirisasi industri. Ujung-ujungnya itu apa? Lapangan pekerjaan. Betul kan? Ujung-ujungnya itu apa? Pengembangan ekonomi sampai ke mikronya. Oke, halo teman kami, balik lagi sama kita, kami berdiri Koalisi Anak Muda Indonesia Berani Jadi Menteri di segmen kami mencari calon menteri. Jadi kita tuh mencari calon menteri, Bang. Wah, that's good. Buat kita support Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti. Wow. Nah, gue hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah, kalau ngomongin masalah Fanta gitu yang di belakang kita, salah satu tamu ini adalah orang yang meng-create Fanta dan one of the key player di TKN Fanta gitu. Siapa itu? Bang Osko, yang nama panjangnya susah katanya jadi bilang aja. Bang Osko siapa, Bang? Nama gue jadi Osko Olfriadi Letunggamu. Olfriadi Letunggamu. Iya, Letunggamu. Iya, nggak apa-apa. Sering banyak orang kepleset. Nama gue susah sekali. Iya. Luar biasa. Asli mana berarti Bang Osko? Jadi papa saya dari Sangir, jadi Sulawesi Utara paling utara. Jadi itu perbatasan ke Filipina. Mama saya dari Toraja. Jadi nama saya tuh mix antara nama opa saya, oma saya, mama saya. Jadi namanya jadi susah. Jadi Olfriadi Letunggamu. Susah. Just call me Osko aja. Siap Bang Osko, thank you Bang Osko. Bang, tadi gue sedikit research tentang dirimu dan Bang Osko ini ternyata punya international experience yang cukup panjang dan deep gitu ya. Dan memang di sana pun nggak cuman kalau orang kan umumnya sekolah doang ya Bang ya, tapi Bang Osko ini berorganisasi di sana gitu ya. Nah, gue punya pertanyaan gini Bang, what do you see ketika lo ada di luar negeri gitu ya, di antara anak-anak muda dan ketika lo balik ke Indonesia, apa yang lo temukan Bang? Apakah ada perbedaan? Ada kontras atau yang satu punya kelebihan satu kekurangan atau apa nih Bang? Gue melihat bahwa satu orang-orang teman-teman kita di Indonesia selalu melihat lu kuliah di luar negeri keren banget. Oke. Stigmanya gitu ya? Stigmanya gitu. From the other side, kita yang di luar negeri, lu enak banget bro. Sekolah di dalam negeri. Modal 20.000 ke warteg bisa makan udah enak. Nasi, ayam, tahu, ya kan? 20.000 dapat. Sedangkan kami yang di luar negeri, kami harus sekolah. Pulang sekolah kami ke supermarket. Setelah itu kami belanja. Karena kalau kita makan yang jadi yang dari walaupun cuman bukan restoran mahal, tetap aja harganya 7 euroan mahal kan. Jadi kami harus masak. Nah, setelah kami belanja, kami harus pulang ke rumah, potong-potong ikan, potong-potong atau ayam dipotong-potong, baru dimasak. Setelah masak kita harus makan. Setelah makan kita harus nyuci piring. Setelah nyuci piring baru kita harus berberes dan belajar. Jadi sebenarnya kita nggak bisa dibilang bahwa kita di luar negeri enak. Tadi from the other side, gue juga ngelihat teman-teman di Indonesia harus menghargai bahwa kalian bisa sekolah di sini itu is a blessing juga. Jadi maksimalkanlah potensi yang memang kalau kalian kita dimanapun kita berada kita harus menghargai apa yang kita punya dan lakukan apa yang harus kita lakukan gitu. Jerman ya Bang ya? Jerman. Jerman itu yang gua tahu Bang salah satu negara yang kalau orang kesana tujuannya untuk belajar karena negaranya memfasilitasi banget educationnya di sana. Iya betul. Boleh diceritain Bang gimana di sana waktu itu dan kalau lo lihat perbandingannya sedikit dengan di Indonesia gimana tuh Bang ngomongin? Jadi di Jerman ini memang sistemnya sekolah dibilang gratis, tapi sebenarnya pemerintah itu sudah mensubsidi langsung ke sekolahnya ke universitasnya. Iya, jadi dibayarin sama pemerintah gitu ya. Iya, jadi makanya kenapa gratis untuk semuanya, bukan cuma orang Jermannya tapi orang asing juga gratis. Nah, kita hanya bayar namanya semester Gebühren itu disebut dengan admission aja untuk fee lah, untuk manajemen fee cuma 200 euro per semester, itu termasuk dengan tiket kereta. Tiket kereta kalau saya di Berlin tuh se-ABC, jadi sangat jauh lah, sampai ke Bogor lah, sampai Bekasi lah kalau dari di sini. Termasuk dengan public transport juga, jadi sangat murah sekali. Nah, di sana tetapi untuk kita bisa masuk ke dalam universitas untuk belajar, itu kita harus melalui beberapa tes bahasa, tes juga matematika, fisika dan yang lainnya, harus tes dengan negara asing lainnya, mahasiswa dari negara asing lainnya, dan biasanya dibatasin 2 sampai 4 kursi kuota per kelasnya. Jadi kalau satu kelas itu kalau orang bule ada satu kelas 40 orang asingnya cuma 2 orang gitu loh. Jadi nggak kita kalau misalnya tes ribuan mahasiswa untuk yang diterima mungkin cuma puluhan. Jadi bukan berarti kita
sekolah di Jerman pasti bisa masuk sekolah gitu. Makanya di Jerman banyak sekali dikenal bahasanya alumni Jerman atau veteran. Apa tuh bedanya? Veteran nggak lulus? Alumni lulus, veteran nggak lulus. Oke. Iya kan. Nah veteran juga sebenarnya bukan juga salah mereka ya, karena kita di sana hidup kata kuncinya sih memang disiplin. Oke. Ya kita ketika kita sekolah karena sekolahnya gratis, banyakkan kerja, terbuai dengan gaji kerja kita cuci piring jadi itu juga lumayan kan. Ya zaman saya itu 7,5 euro per jam. Wow. Ya cuman jadi apa namanya yang bawa server gitu ya, di restoran bawa makanan di restoran atau kerja di pabrik itu lebih tinggi lagi, itu bisa sampai 9 sampai 10 euro per jam. Wow. Kita kerja bisa 8 jam. Nah, zaman saya belum ada limitnya untuk kerja, sekarang sudah dilimitnya 1 minggu sekian jam, zaman saya belum. Jadi semua pada kerja. Oke. Gitu. Tapi saya lebih memilih kepada membagi waktu saya hanya kerja secukupnya. Untuk menafkahi hidup saya sebulan aja, sisanya saya pakai untuk belajar. Supaya saya lebih cepat untuk lulus daripada seharusnya gitu. Oke. Yeah. Bang Mosko, kalau kita lihat ya, while di Indonesia itu pendidikan yang baik, yang bagus itu mahal sekali. Iya. Itu outputnya gimana Bang? Ketika, kan gini, kalau mindset umumnya kan gini Bang ya, sesuatu hal yang gratis atau yang murah itu kadang komitmennya rendah. Iya. Kadang orang nggak serius jalaninnya gitu ya. Iya. While kalau lo spend suatu hal yang mahal tuh ownership-nya besar banget gitu ya. Dan kadang outputnya jadi bagus. Gimana Bang outputnya Bang? Pendidikan di sana sama di sini menurut lo gimana? Nah kalau di Indonesia kan ada beberapa kategori ya. Mungkin dari segi sekolah edukasi yang sangat harganya terjangkau, sangat tidak terjangkau dan lebih premium ya. Yes. Itu mungkin karena mereka mendatangkan banyak guru-guru yang asing, guru-guru asing untuk native speaker, ya, mungkin rata-rata international school ya, atau kalau sekarang namanya intercultural school. Kalau kita di luar negeri, ini khususnya saya di Jerman, saya sekolah cuma di Jerman, itu kita nggak pakai seragam. Oke. Iya, jadi kita sekolah nggak pakai seragam. Sekolah nggak pakai seragam? Nggak pakai seragam. Oh, oke. Iya. Uni juga nggak pakai seragam. Oke. Gitu. Jadi nggak ada, kecuali kalau misalnya anak-anak yang memang ada sekolah yang tertentu ya, kayak sekolah-sekolah anak-anak diplomat, sekolah dari kedutaan, mungkin mereka dengan gayanya masing-masing ya, tapi kita nggak pakai seragam. Oke. Ya jadi kita memang kalau gratis kadang-kadang nggak menghargai ya. Nah tapi from the other hand kita juga butuh yang gratis karena kita beberapa orang nggak mampu juga. Gitu. Jadi saya juga termasuk yang bukan dari golongan yang mampu ketika itu saya sekolah ke Jerman. Kita pas-pasan aja. Tapi bagaimana kita bisa memanage, kita punya waktu, makanya dari saya bilang, kita sekolah itu benar-benar kita harus fokus kepada tujuan hidup kita tuh apa sih? Yeah. Ya, saya ke Jerman untuk sekolah, bukan untuk bekerja. Oke. Selesaiin dulu sekolahnya, baru kita bekerja, kan gitu prosesnya. Kadang-kadang tuh kita pingin mimpi terlalu tinggi, sehingga tidak sabar. Biasa itu anak muda. Saya juga mengalaminya juga. Kadang-kadang nggak sabar untuk kita mau achieve kita punya dream atau goal kita. Padahal kita harus punya manajemen yang baik gitu. Ya jadi kita waktu itu saya sekolah karena gratis. Akhirnya saya berpikir, waduh, kalau saya makin lama kalau saya kerja, makin lama sekolah saya selesai. Sedangkan kalau saya contohnya saya kerja di restoran 7,5 euro, kalau saya sebagai profesional gaji saya bisa 18 sampai 20 euro per jam. Kan jauh. Jadi saya berpikir saya meleverage, saya punya waktu untuk saya mau sedikit aja kerja untuk membiayai hidup saya, dan saya mengambil semester 1 sama semester 3 dalam satu semester. Semester 2 sama semester 4 dalam satu semester. Karena kan ganjil genap kan kalau di sono kan. Jadi kalau semester ini kan sekarang kan kita bulan Januari ya. Berarti kan kita winter. Kalau di winter itu biasanya ganjil. Jadi yang di offer itu adalah mata kuliah yang memang semester 1 sama semester 3. Nanti kalau summer tuh semester 2 sama semester 4. Nah saya ambil semuanya dan saya ujianin sebelum liburan, saya ujian yang pelajaran semua dari semester 1. Pas liburan saya kerja sedikit, saya belajar untuk yang pelajaran di semester 3 gitu. Jadi makanya saya bisa lulus lebih cepat dari yang seharusnya. Bukan karena saya pintar sebenarnya sih. Karena kita disiplin dalam manage time. Dan kata kunci sebenarnya dari edukasi yang free atau yang mahal
Mau anak kita di sekolah mahal pun nggak akan bisa. Tiap hari gurunya pun ngasih makanan pendidikan yang super premium, cara-cara pintas menyelesaikan soal. Tapi kata kuncinya dalam kita sekolah secara global adalah kita belajar disiplin. Disiplin, menyelesaikan project, menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan PR kita, menyelesaikan tesis kita dengan tepat waktu. Nah itulah yang dibutuhkan dalam dunia kerja sebenarnya. Disiplinnya. Habitnya berarti ya? Dengan cara berpikir dari persepsi kita, how we solve the problem. Jadi bukan kita nyontek atau cara singkat untuk itu. Jadi proses itu lebih penting dari hasil. Ya. Kalau misalnya kita bilang, kita skip prosesnya dan kita dapat hasilnya, at the end kamu lulus, kamu nggak tahu apa yang kamu pelajari. And then kalau dia ganti questionsnya, kamu akan get headache. Ya betul kan? Jadi proses, kita menghargai proses. Proses lebih penting daripada hasil. Wah, ini keren banget. Bang Osko, ketika abang bilang proses lebih penting daripada hasil, sedangkan di sekolah di Indonesia itu kan identik sama skor bang ya, ranking, nilai. Siapa yang terbaik gitu ya. Jadi orang-orang itu rata-rata ngejar itu bukan prosesnya, bukan pemahamannya, tapi rankingnya. Bahkan gue dulu zaman SMA bang, mau kuliah, itu ada satu kelas khusus cara cepat. Kan lucu ya, jadi kita tuh diajarin. Oh ada ya? Ada beneran. Oh akselerasi itu bukan beda lagi. Maksud gue gini, kalau ada satu pertanyaan matematika, itu kan harusnya kan prosesnya kan begini. Itu diajarin khusus cara cepatnya gimana gitu, buat ngehacknya itu gitu. Jadi ngehafal cara cepatnya, bukan ngehafal pemahaman kenapa rumus ini begini, kenapa hitungannya gini gitu. Itu tuh dilesin, kita bayar buat itu gitu. So kalau ngomongin pendidikan di Indonesia Bang Osko, what do you think Bang Osko? Ya, kita harus merubah pendidikan kita dari yang hafalan, mencari cara cepat itu menurut saya bisa berfungsi hanya pada satu kasus tertentu. Tapi kalau ketika kasusnya berbeda, itu akan berbeda juga hasilnya. Caranya akan bisa dipakai, tapi hasilnya berbeda. Contoh, kita memakai hukum gravitasi ya. Ini kan, jadi ada namanya statik. Statik itu dimana keadaan kita sekarang diam. Ada namanya dalam teknik itu, dalam kehidupan manusia itu namanya kinematik, dia bergoyang. Ada namanya kinetik, dia bergoyang dalam sesuatu dimensi yang statik. Nah, kita bisa pakai cara singkat, tapi kalau kita nggak ngerti itu membahayakan. Karena kita melempar sesuatu benda dari satu tempat ke tempat lain, itu derajatnya, sumbu derajatnya harus diperhatikan. Kalau kita pakai secara cepat nggak bisa. Nah, menurut saya lebih baik cara pendidikan kita itu untuk mengerti, dan subjeknya nggak perlu terlalu banyak. Saya dulu waktu sekolah nggak banyak, kita hanya 6 subjek, 5 subjek, udah. Kita nggak sampai 10, 12. Dan dulu waktu saya sekolah di sini dari TK ya, saya bukan orang yang pintar. Saya selalu duduk di belakang, terus dari TK juga saya nggak pernah dapat ranking 5, 10 nggak pernah. Saya pasti belasan, 20-an bahkan dari 30 siswa. Jadi saya itu bukan yang sebenarnya spesial. Tapi karena saya tahu ketika saya pas ke Jerman, ini merupakan satu-satunya kesempatan yang saya punya. Ya, karena orang tua saya bukan orang tua yang mampu, jadi ya ini tinggal satu kesempatan, nggak ada lagi. Jadi nggak ada turning back untuk balik ke Indonesia. Jadi bagaimana caranya saya memaksimalkan potensi saya ubah pola pikir saya yang tadinya kita malu-malu, jadi kita lebih memberanikan diri untuk confident. Jadi saya tadinya duduk di belakang, saya duduk di depan. Even though saya orang asing, bahasa Jerman saya waktu itu masih patah-patah. Akhirnya bahasa Jerman kita udah mulai lancar karena kita duduk depan ditanyain terus kan. Ya. Dan satu hal juga, kadang-kadang kita juga harus tahu dalam penghafalan itu kita akan habis otak kita untuk sesuatu yang menurut saya nggak penting. Karena apa yang kita hafalkan nggak akan belum tentu itu terpakai dalam dunia kerja kita. Betul kan? Jadi menurut saya konsep berpikir kita harus kita rubah sih. Lebih kepada solving problem, bagi how we solve the problem. Terus kita lebih kepada sesuatu yang inovatif. Kita lebih cari atau develop. Amati, tiru, modifikasi. Kita belajar ini dulu aja untuk supaya the next generation lebih baik daripada generasi kita juga. Kita amati, kita tiru, baru kita modifikasi. Itu dulu aja. Kalau kita udah sempurna dalam membuat ini,
kita bisa lebih lagi yang advance kayak China ya. Mereka udah ngelakuin itu back to tahun 95 itu ya. Kayak contoh Korea dulu buset mobilnya tahun 98 99 saya ingat mobilnya yang kotak doang itu kan ya Kia. Betul nggak sih? Nggak ada bagus-bagusnya tapi mereka luar biasa dan bangsa kita bisa. Kita mempunyai keuntungan demografi yang luar biasa. Bang Osko, kalau kita bicara pendidikan sama industri nih Bang Osko ya. Yang gua lihat fenomena umum ini belum match Bang Osko. Gue inget banget pas Mas Gibran debat kedua dia mention mengenai ini. Bagaimana ini harus di-matchkan gitu. Match antara sistem pendidikan dan industri gitu. Karena kalau enggak ya mau gimana terus. Selalu ada yang muncul adalah gua salah jurusan, kan? Gua nggak match kuliah sama apa yang gua kerjain sekarang hari-hari dan sebagainya. Gimana Bang Osko menurut tentang itu? Pertama, gua mau rubah dulu mental anak-anak kita. Jangan pernah malu untuk meneruskan contoh usaha orang tua. Atau menjadi penerus orang tua di sebuah instansi pemerintah. Mungkin kalau bapak kita seorang contohnya ASN di bidang misalnya dokter ASN, nggak apa-apa kita jadi dokter juga. Nggak usah malu tentang itu, gengsi nggak mungkin. Atau nggak bapak kita bisnisnya jual besi, terus kita gengsi, kita nggak mau bisnis jual besi, kita bisnisnya yang lain lagi IT. Nah, karena orang tua itu selalu membikin atau membuat dan juga mengembangkan dia punya potensi untuk the next generation. Itu kata kuncinya anak muda. Jangan kita gaya-gaya, kita mau mencari jati diri kita bertolakan dengan orang tua kita berpikir orang tua kita adalah old modis, mereka adalah masa lalu, kita masa depan, kita membuat yang seperti ini. Lama kita ngebikinnya. Makanya ada satu generasi yang membangun, ada generasi yang membesarkan, ada generasi yang meneruskan. Tapi jangan sampai kita menjadi generasi yang menghancurkan. Itu kata kuncinya. Nah, antara dunia pendidikan dengan dunia industri harus ada sinkronisasi. Ya, saya berharap sebenarnya nanti ke depan pemerintah selanjutnya bisa mensinkronkan ini di dalam satu wadah yaitu Research and Development. R&D. Iya. Kementerian pun bisa, Menteri Pendidikan dengan Menteri Perindustrian bisa match dalam sebuah lembaga yang sama-sama melakukan sebuah riset. Saya tahu banyak sekarang ada lembaga, tapi harus diekspos dong apa yang teman-teman dari lembaga-lembaga ini, lembaga riset, contoh kayak BRIN ya, ekspos apa yang dilakukan. Kalau kayak kami kan, kami di luar negeri, kalau di Jerman itu ada banyak Stiftung, jadi banyak yayasan. Jadi riset-riset itu di dalam sebuah yayasan itu bekerja sebagai lembaga riset yang dimana isi dalam yayasan tersebut stakeholdernya adalah universitas sama industri. Tidak bisa diintervensi. Tidak bisa diintervensi. Dan riset itu nggak cuma teknologi, ya ideologi bangsa juga masukin ke situ, gitu. Sehingga kita merubah, karena yang kata kuncinya itu makanya kita harus pertahankan kita punya kebudayaan ya, karena itu merupakan identitas bangsa kita loh. Kalau misalnya ada, saya nggak anti tentang lagu-lagu ataupun film dari negara luar, tapi kalau kita lupakan tentang cerita-cerita daerah kita nanti akan bergeser paradigma bangsa kita terhadap negara kita, terhadap orang-orang kita. Gitu. Contoh, kalau kita lihat sama-sama di Amerika, kenapa film-film superhero banyak berasal dari Amerika? Karena angka kriminalitas di Amerika tinggi, penggunaan senjata bebas. Maka harus ada superhero yang sehingga mereka benar-benar angkanya menjadi turun karena takut nanti ada Batman, ya kan? Misalnya beneran anak-anak kecil kan kalau nonton begitu kan ada superhero. Nah, contoh juga kita di Korea, kenapa drama-drama romantik banyak karena angka perceraian tinggi. Termasuk juga di Jepang ada film-film itu juga, kenapa? Karena angka kelahiran sangat rendah. Nah, Indonesia juga kita perlu. Jadi tayangan-tayangan TV kita tuh jangan kita dipertontonkannya hanya strategi manuver politik. Ya, si ini ngomong ini, yang ini kasar, ntar dipolisiin. Terus kemudian tontonan kita kasus-kasus perceraian, perselingkuhan, ya akhirnya apa? Banyak orang yang makin tambah selingkuh. Karena tahu caranya. Dipertontonkan soalnya. Benar. Terus yang ketiga, kita punya tontonan itu tentang kriminal. Sekarang orang maling motor udah paham.
pakai masker, pakai helm segala macam karena dipertontonkan. Bener. Nah, jadi TV juga berpengaruh. Itu sangat-sangat berpengaruh TV itu. Yeah. Nah, kayaknya Mas Gibran kemarin itu yang kita memang benar. Kenapa kita mendukung Prabowo Gibran pas Mas Gibran bilang tentang hilirisasi digital. Yeah. Dia ngomong begitu udah isu di galangan Gen Z. Yeah. Wah, ini keren nih. Yeah. Ya kan? Betul nggak? Iya, betul. Wah, ini nih yang kita suka nih. Yeah. Karena kita semua pada banyak yang main game dan lain-lain itu berkembang. Jangan kita cuma dipakai menjadi marketnya aja. Yes. Ya kan? Itu keluar keywordnya. Wow. Iya. Wow. Iya. Bang Osko, what's your hope for the young people, Bang, buat youth yang sekarang lagi dinaikkan terus gitu ya, dengan istilah-istilah Gen Z, milenial, apalagi di ajang pemilu ini gitu ya. Apa Bang pesan Abang untuk teman-teman muda ini, Bang? Untuk kita-kita ya, anak-anak muda ya, saya sampaikan ke anak-anak muda pada umumnya. Pertama, anak-anak muda, jangan kalian ini cuman menjadi komoditas politik saja. Yes. Ya. Ketika lagi musim politik ya, beberapa paslon semua ngomong tentang muda, semua representatif muda. Tapi saya menyampaikan kalian harus bisa meriset sendiri, membaca apakah benar. Yes. Ya. Kalau kami ngomong ini, saya ngomong netral dulu ya. Ya, kalau kami sekarang kita masuk ke dalam TKN, kalau kami memang fokus kepada anak muda, karena dari situ terlihat visi misinya anak-anak muda tuh seperti hilirisasi digital, hilirisasi industri. Ujung-ujungnya itu apa? Lapangan pekerjaan. Yes. Betul kan? Ujung-ujungnya itu apa? Pengembangan ekonomi sampai ke mikronya. Karena kalau uang itu beredar, masuk ke dalam UMKM kita, maka ekonomi kita akan tumbuh. Yes. Ya, kalau cuman hanya di bidang sektor-sektor yang besar aja, industri besar, itu nggak akan tumbuh. Nah, dan yang ketiga, kita anak-anak muda memang harus juga mempertahankan kita punya ideologi. Ya, jangan kita berpikir udahlah bangsa kita akan begini-begini aja. Nih, Indonesia, menurut saya ya, bisa merdeka karena zaman dulu itu tahun 1928 semua pemuda bersatu dan bersumpah dalam Sumpah Pemuda. Kalau dulu itu sumpah itu sangat sakral. Betul ya? Iya, betul. Bukan kayak sekarang, sumpah lu. Ya kan? Iya benar. Demi apa lu? Kan gitu. Dulu itu orang bersumpah itu benar-benar mereka menyakralkan sumpahnya itu dalam satu tekad, itikat dan tujuan. Sehingga mereka benar-benar mau Indonesia untuk merdeka. Kalau saya tidak salah baca dalam sejarah itu, kalau seandainya zaman dulu ada WhatsApp tuh, Indonesia udah sampai Sri Lanka kali itu, Filipina sampai iya betul, gede tuh. Indonesia dulu tuh. Iya kan? Iya. Nah, satu tekad kemauan kita. Jangan kita jadinya nanti banyak orang selalu ya Gen Z itu generasi micin. Saya nggak setuju. Yes. Ya, generasi Z adalah generasi yang kalian akan melanjutkan bagaimana negeri ini harus diatur, bagaimana negeri ini harus ditata. Dan why Prabowo Gibran, Mas Bang Osko? Last question. Prabowo Gibran, Pak Prabowo menurut saya merupakan sebuah contoh bagaimana semangat anak muda seharusnya ada di tengah-tengah kita. Umurnya udah 70-an, semangatnya. Beliau tahun 2009 menjadi cawapres. Menjadi capres di tahun 2014, 2019 pun menjadi capres. 2 kali menjadi capres. 1 kali menjadi cawapres. 3-tiganya kalah. Pertanyaannya, anak muda semua di luar sana. Kalau kalian jadi Pak Prabowo, tahun ini masih nggak nyapres? Bener nggak? Bener. Nggak usah ngomongin uang, mental. Ya, jangan kalian ngomong Pak Prabowo ada uang, ada segala macam. Enggak, kalau semua capres semua pasti ada uang. Karena ada pada pendukung kan? Semua. Tapi mental. Iya kan? Coba lihat yang nyapres atau nggak nyawapres gagal-gagal. Pada maju lagi. Ada nggak yang 2 kali gagal masih mau maju lagi, ketiga kalinya? Nggak ada. Ini keempat kalinya, bos. Iya kan? Semangat ini ada di Pak Prabowo. Dengan semangat ini yang harus kita punya. Presiden yang mempunyai semangat tempur seperti Pak Prabowo, saya yakin negara kita akan maju. Itu kata kuncinya. Dan kenapa Mas Gibran? Mas Gibran adalah representatif anak muda. Di sinilah kita melihat bahwa ke depan kabinet-kabinetnya Pak Prabowo pasti akan dipenuhi anak muda. Karena untuk cawapres aja diberikan kursi anak muda yang berumur 36 tahun yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Kalau misalnya dia hanya melihat yang menguntungkan, mungkin
pilihannya ada lebih banyak. Yeah. Tapi ini adalah sebuah kebesaran hati seorang Pak Prabowo dalam memilih cawapres. Ya orang bilang ini anaknya Jokowi, ini itu nggak akan berpengaruh. Anaknya Jokowi pun nggak akan bisa naikin elektabilitas, apalagi popularitas ini dinaikkan, untuk apalagi nanti dielek dia dicoblos. Kalau hanya menjamin anaknya Jokowi. Kalau misalnya Gibrannya nggak ada isinya otaknya, tapi terbukti ketika debat cawapres ternyata Mas Gibran luar biasa isinya. Ya, jadi kita jangan pernah ya menjudge sebuah buku itu dari covernya. Ya, karena nggak semua orang ekspresif. Tidak juga semua orang dilihat karena orang tuanya dia bisa, nggak juga. Orang tua saya nggak bisa, tapi saya bisa. Oh, Pak Jokowi bisa, apakah Gibran nggak bisa? Belum tentu bisa. Bisa-bisa Pak Mas Gibran lebih bisa dari Pak Jokowi. Betul nggak? Betul, sepakat. Ya kan? Sepakat. Jadi tidak ada kolerasi antara satu dengan yang lainnya. Kalau memang kitanya sendiri sebagai anak-anak muda tidak mau untuk maju dan berkembang. Amin, tepuk tangan dulu dong. Oke, Bang Osko, kalau di Kami Berdiri di segmen kita selalu ada 2 pertanyaan terakhir pamungkas, Bang. Kita kan banyak anak muda nih. Bang Osko ini kan masih sangat muda, dan kita kalau misalkan kita ilustrasikan, Bang, lagi podcastan nih, tiba-tiba Pak Prabowo, HP-mu berdering nih, Bang. Waduh. Pas berdering ini tulisannya RI1 gitu kan. Jadi udah spesial gitu kan. Gue jangan gue reject. Soalnya takut jangan nawarin kartu kredit. Bercanda. Udah gitu, lu langsung disuruh ke istana, Bang. Disuruh ke istana, Pak Prabowo bilang, Osko kamu jadi presiden jadi menteri berikutnya. Nah, Bang Osko mau memilih mau memilih menteri apa, dan apa gagasan pertama Bang Osko sebagai menteri tersebut yang nanti akan Bang sampaikan ke Pak Prabowo? Tadi sih terkait dengan pemikiran saya ya. Kemungkinan besar saya tidak bilang bahwa kita ini kan cuman hanya obrolan ya. Nanti takutnya orang berpikir kita berambisi gitu dalam ini ya. Tapi menurut saya adalah Menristek adalah yang cocok. Sinkronisasi antara industri dengan juga edukasi itu penting untuk kemajuan Indonesia. Karena dengan dua-duanya sinkron, dengan dunia penelitian dimajukan, otomatis kita bisa meng-create industri-industri kita menjadi tumbuh. Kalau industri kita tumbuh, maka UMKM kita akan besar dan tertolong. Kalau UMKM kita besar dan tertolong, semua bisa jalan, semua bisa hidup UMKM-nya, maka perekonomian kita jalan. Uang beredar. Kalau uang beredar, artinya masyarakat kita akan menjadi makmur. Kunci itu. Oke, keren. Thank you banget Bang Osko atas waktunya. Terima kasih banyak. Kita punya kado spesial buat Bang Osko. Wah. Nah, ini langsung nih dari penerus negeri nih. Langsung dong. Jadi ini adalah kaos kita ya, ciri khasnya kita punya badge atau lencana menteri nih, Bang. Oh iya ya, betul gitu juga. Iya. Oke. Bang Osko silakan kita bukain ya. Jadi kita nanti akan lihat. Jadi polos aja ya. Polos aja. Polos gitu ya. Keren. Dan kita hitam warnanya. Kenapa hitam? Karena kita netral. Gitu. Dan kita bold, jadi kita tegas. Oh, gitu. Itu filosofi dari bajunya ya? Betul. Pas kemarin ke TKN Fanta kan yang lain biru semua kan. Kita mikir kan, kita hitam lagi gimana ya? Nggak apa, pakai aja, itu kan brand kebanggaan kita. Dan kita paling mencolok karena beda sendiri. Iya, nggak apa-apa, yang penting ada filosofinya. Benar. Jadi bisa diceritakan kan? Nih, betul. Makasih ya nih, thank you. Balikin dong Bang, balikin dong. Ada juga nih. Balikin dong. Wah, ternyata di belakangnya ada tulisannya nih. Pas kan? Woi. Coba, saya nggak takut kalau diminta untuk jadi calon menteri Dikbudristek. Wah, kabinet. Bravo Gibran. Ini pas banget nih, kayaknya timnya udah. Iya dong. Cepet banget tadi, kayaknya banyak nih. Mantap kan? Thank you banget ya untuk bajunya. Ya pokoknya kita berdoa untuk semoga kita sehat selalu. Amin. Yang paling penting anak-anak muda, kita pakai hak suara kita tanggal 14 Februari. Kita netral untuk dalam ngomong mengencourage, tapi kita jelas bahwa 14 Februari ya coblos untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran di nomor urut 2. Tapi seandainya kalian berbeda pandangan dengan kita, pakailah hak suara kalian. Cobloslah salah satu itu, yang penting adalah dipakai sehingga kalian tidak menyesal. Dan kalian bagian dari perpolitikan Indonesia. By the way, di luar negeri itu kalau warga negaranya tidak memakai hak suaranya akan dikenakan penalti, disuruh bayar. Oh ya? Wow. Ya. Karena itu nggak bagian yang menentukan masa depan semua negara-negara maju, kalau kita nggak pakai hak suara kita, pemerintah akan men-charge mereka penalti bayar berapa ratus $,
karena mereka tidak memakai hak suaranya. Wah, Nah. Oke, jadi teman-teman jangan lupa 14 Februari 2024 teman-teman datang ke TPS, gunakan hak suara dan silakan tentukan masa depan teman-teman semua. Kalau kita sih pilih nomor 2, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Thank you. Yo. Bye-bye teman-teman semua. Selamat ketemu di segmen Kami Mencari berikutnya. Thank you Bang Osko. Yo, okay. Bye-bye. Thank you. Thank you Bang. Yo, bye.